Ataina batamanillah da'autukum ilal ilah Fattabi'u bisalafina Bi ahlil badri ya Allah. Baik, yang kedua. Fahadhibu ahwalakum wa hasinu akhlaqakum tajiduha bijidikum fi ahlil badri ya Allah. Saya datang ke Batam, dua selawat ini sudah ada. Saya pelajari artinya, saya pelajari tafsirnya. Daripada saya salah menafsiri, daripada saya salah menerjemahkan, maka lebih baik saya harus bertanya ke yang menciptakan, yaitu ke Mbah Yai sendiri. Baik, Maktuh Bastul. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan umurnya. Amin. Saya tanyakan, Mbah Yai, tafsir dari dua bait ini apa? Kemudian beliau tulis, dari tulisannya itu dihantarkan atau dikirim ke Batam. Dua bait ini yang pertama mengandung pelajaran yang luar biasa. Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Ataina Batama, Ataina saya datang Batama, ke tanah Batam, billahi, karena Allah. Beliau datang ke Batam bukan karena siapa-siapa, bukan karena materi, bukan karena duniawi, tapi beliau datang ke Batam adalah murni lillahi ta'ala. Maka beliau ucapkan dalam syairnya, Ataina Batama lillah, saya datang ke Batam karena Allah, lillah. Da'autukum ilal ilah, maka saya mengajak kepada kalian semuanya yang ada di sini, yang ada di Batam, berniatlah juga karena Allah. Pertama, mengenai niat. Kita datang ke Batam ini dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam niat, tujuan. Ada yang tujuannya karena hanya untuk materi, ada yang tujuannya untuk pelarian, ada yang tujuannya untuk mencari yang lain yang bukan akhirat. Maka pada malam hari ini saya ajak, tujuan atau niat yang semula sampean sampaikan kepada Allah, yang sampean kerentekkan dalam hati, rubahlah niat tersebut menjadi karena Allah. Dulu karena materi, untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Sekarang kita cari kerja adalah untuk mencari nafkah, untuk menyukupi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan yang lain-lain yang bersifat positif karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mengaji, niatnya juga lillah. Sampai bekerja, niatnya juga lillah. Mengaji hukumnya wajib, bekerja juga hukumnya wajib. Tugas kita di sini ada 2. 1, bekerjalah sampai sukses. Yang kedua, mengajilah sampai sukses. Jadikan Batam ini sebagai pintu gerbang kesuksesan dalam bidang ekonomi dan kesuksesan dalam bidang mengaji. Insya Allah dengan 2 cara ini adalah sebagai salah satu bukti birrul walidain kita yang terbaik buat kedua orang tua kita. Mana ada orang tua yang anaknya pintar ngaji gak senang? Mana ada orang tua yang hidupnya berkecukupan gak senang? Pasti senang. Makanya berbaktilah kepada kedua orang tua dengan mensolihkan diri sendiri dengan mengaji yang rajin dan bekerja juga yang rajin, karena dua-duanya juga hukumnya wajib. Yang selanjutnya, fattabi'u bisalafina. Yang pertama tentang niat, kemudian yang kedua fattabi'u, maka ikutilah kalian bisalafina dengan ulama salaf kami. Agar sukses di dunia, yang pertama niat karena Allah, yang kedua adalah ikuti ulama salaf. Ikuti ulama salaf. Ikutilah ulama mayoritas.
Alhamdulillah, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengajak para santri semuanya yang ada di sini untuk tidak melupakan karakteristik daripada para santri itu sendiri dalam bidang keilmuan. Yang pertama dalam bidang akidah, santri jangan sampai tidak tahu siapa pencetus rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah mengikuti rumusannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, yang kemudian pada saat ini kita kenal dengan istilah aqaid 50, aqaid 50. Sifat wajibnya Allah 20, muhalnya 20, jaiznya 1. Wajibnya Rasul 4, muhalnya 4, jaiznya 1. Semuanya total 50. Jangan sampai santri dalam bidang akidahnya melenceng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai santri berakidah Allah itu punya muka, Allah itu punya kedua tangan, Allah itu duduk di atas kursi sebagaimana duduknya manusia di atas kursi yang sehingga bunyi rengket. Itu bukan akidah santri, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah santri yang tidak boleh dilupakan adalah wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi biyamu binamsi wa thaniyah qudrati rodan ilmun hayah sama Basor kalam muridan aliman basiran mutakaliman. Kiainya akidahnya seperti itu, lah sampai yang jadi santrinya kok tidak seperti itu. Ini berarti bukan santri. Dalam bidang akidah, ikutilah rumusan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kebetulan alhamdulillah nama saya juga Imam Hasan Asy'ari. Maka selalu ingat. Sampai ingat saya, insya Allah ingat beliau. Ingat beliau. Yang kedua dalam bidang fikih, para santri tidak boleh lepas dari salah satu dari 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kalau ada santri yang lepas dari salah satu 4 mazhab ini, berarti perlu dipertanyakan kesantriannya. Ngajinya dulu di mana? Ngajinya dulu di mana? Kok enggak mengikuti mazhab? Jangan seperti orang-orang yang mengatakan bahwa alah zaman sekarang ngapain pakai mazhab-mazhab, langsung kita buka terjemah Quran, langsung kita buka terjemah hadis, sudah cukup. Kata siapa? Ini karakteristik jiwa santri yang tidak boleh dilupakan. Harus selalu diingat dalam bidang akidahnya, dalam bidang fikihnya. Kemudian yang ketiga, dalam bidang akhlaknya, harus mengikuti rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ulama-ulama tasawuf yang lain, di mana rumusan akhlaknya satu saja, tidak ada yang menyeleweng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Rumusan akhlak yang beliau rumuskan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Hadirin jamaah yang hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, fastabi'u bi salafina, yang kedua, ikutilah ulama kami. Kalau dalam bahasa turi putih, ayo manut kiai. Ayo manut kiai, pokok selamat. Sampai gandulan sarungan kiai, pokok selamat. Kalau Kiai Maftuh Basul Biri itu kalau ngaji itu niatnya panjang banget, ada berapa baris itu. Kalau Kiai Maftuh ngaji itu niatnya panjang banget, ada berapa baris, 3 baris atau 4 baris itu. Saya tidak hafal niatnya. Jadi ketika beliau akan terus Al-Quran, ya nawaitu qiraatul Quran lil ittiba, lit taqarrub, lit tilawah, lit tadarus, lit ta'abbud, macam-macam itu sampai ada 4 baris itu.
Nah, bagi santri yang nggak hafal, daripada susah-susah, setiap akan baca Al-Quran, niatnya begini saja. Niat ingsun saya baca Al-Quran sebagaimana niatnya kiai baca Al-Quran. Sudah Al-Fatihah. Ini juga sudah diajari ketika kita sholat jenazah, ketika kita sholat mayit. Kalau daripada niat kita salah, kita nggak ngerti imamnya siapa, yang mana dan lain sebagainya, niatnya usolli ala man sholla alaihil imam. Pokoknya saya sholat sebagaimana niatnya sholatnya imam. Saya menyolati orang yang disolati oleh imam, niatnya juga sama. Boleh. Fattabi'u misalahina, ikutilah ulama salaf kami bi ahlil badr ya Allah, dengan derajatnya para sahabat perang Badar. Yang selanjutnya, fahasibu ahwalakum. Yang nomor 3 adalah bersihkan, fahasibu ahwalakum. Bersihkanlah perilaku kalian. Untuk menuju kesuksesan yang ketiga adalah bersihkanlah perilaku kalian. Kalian pemalas, maka rubahlah pemalas kalian menjadi orang yang rajin. Yang bermental pencuri, rubahlah. Yang bermental hutang gak bayar, rubah. Ada yang hutang gak bayar, tunjuk jari. Jangan sampai itu mental pecundang itu namanya. Pencuri, hutang. Jadi kalau butuh menghibah ya sudah pada saat waktunya jatuh tempo gantian. Seakan-akan lupa dan sebagainya. Rubahlah perilaku kalian, sifat pemalas kalian. Yang selanjutnya yang ketiga, wahasinu akhlaqakum. Hiasilah diri kalian dengan akhlak-akhlak yang baik. Perbaikilah akhlak kalian. Yang dulu sama orang tua biasa saja ngomongnya, hormati. Kalau perlu cium tangannya. Sama orang tua yang dulu nggak pernah cium tangan kedua orang tua. Hiasi akhlak kalian. Yang dulu sampean pemarah, rubahlah menjadi pemaaf. Yang dulu sampean sombongnya nggak karu-karuan, rubahlah menjadi orang yang bersifat rendah diri. Insya Allah semuanya selamat dan sukses. Dan yang terakhir, bijitikum tajiduha bijitikum ya Allah, bersungguh-sungguh. Niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ikut ulama. Yang ketiga, merubah perilaku menjadi perilaku yang baik. Yang keempat, berakhlak yang baik. Yang kelima, bersungguh-sungguh. Insya Allah apapun yang menjadi cita-cita kalian, cita-cita kita semua akan diridhoi oleh Allah, akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjadi orang yang sukses, tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para santri, ingat ini apa yang tadi telah disampaikan. Jadi jangan kemudian pulang dari sini menjadi tidak ingat apa-apa, tidak membawa bekal apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada